Barulah setelah semua bayi berkumpul dengan tenang di sekeliling Lala, sambil mendengarkan cerita yang ia sampaikan, para tamu dari kalangan berada akhirnya menyadari sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut. Ternyata Lala benar-benar memiliki kemampuan luar biasa dalam merawat anak-anak. Semua itu bermula beberapa saat sebelumnya. Pengasuh senior masih berusaha menyingkirkan Lala dari pekerjaannya. Ia sengaja menyuruh semua pengasuh lain meninggalkan ruangan, lalu membiarkan Lala seorang diri menjaga seluruh anak para tamu. Setelah itu, pengasuh senior menemui para tamu dan mulai mengadu. Ia mengatakan bahwa Lala sengaja menyuruh para pengasuh lain pergi hanya untuk memamerkan kemampuannya. Ia juga memperingatkan bahwa jika sampai terjadi sesuatu kepada anak-anak tersebut, tidak akan ada yang bersedia bertanggung jawab. Mendengar perkataan itu, para tamu langsung menganggap Lala terlalu percaya diri. Mereka pun segera berjalan menuju ruang bermain untuk menegurnya. Namun, nyonya rumah mengenal Lala sebagai sosok yang selalu berhati-hati. Ia yakin Lala tidak mungkin mengambil keputusan yang berisiko hanya demi mencari perhatian. Meski begitu, pengasuh senior terus memperkeruh suasana. Ia mengakui bahwa Lala memang pandai merawat seorang anak, tetapi belum pernah mengurus banyak anak sekaligus. Menurutnya, Lala bisa saja melakukan kesalahan karena memaksakan diri menangani begitu banyak anak. Ia juga menambahkan bahwa Lala baru bekerja di rumah itu selama beberapa hari, tetapi sudah berani mengambil keputusan sendiri. Baginya, tindakan itu merupakan bentuk ketidakhormatan kepada nyonya rumah dan keluarganya. Nyonya rumah mulai merasa ada yang tidak beres dengan ucapan pengasuh senior. Ia merasa perempuan itu terlalu banyak berbicara dan seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Karena itu, ia memperingatkannya agar berhati-hati dalam berbicara sebelum kebenaran terungkap. Namun, pengasuh senior sama sekali tidak merasa khawatir. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia yakin tidak mungkin seseorang mampu mengurus begitu banyak anak seorang diri dengan baik. Ia percaya para tamu akan menemukan ruangan yang kacau, sehingga nyonya rumah tidak punya pilihan selain menghukum Lala. Sayangnya, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Lala mampu mendengar suara hati bayi dan anak-anak kecil. Dengan kemampuan itu, Lala dapat memahami apa yang mereka inginkan dan memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Saat para tamu tiba di ruang bermain, mereka langsung terpaku melihat pemandangan di depan mata. Semua anak berkumpul mengelilingi Lala sambil mendengarkan cerita dengan tenang dan penuh perhatian. Beberapa bayi yang masih terlalu kecil untuk memahami cerita justru memeluk Lala dengan nyaman hingga akhirnya tertidur pulas. Salah seorang tamu bahkan melihat putranya yang biasanya sangat aktif dan tidak pernah bisa diam. Namun, saat itu, anak tersebut justru duduk manis di dekat Lala sambil tersenyum lebar dan menggenggam tangannya dengan penuh kegembiraan. Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung meminta Lala menjadi pengasuh di rumahnya. Ia bahkan menawarkan gaji sebesar 3 kali lipat dari yang diterima Lala saat ini. Melihat hal itu, para tamu lainnya segera ikut mendekati Lala. Mereka bergantian menawarkan berbagai imbalan yang jauh lebih besar agar Lala bersedia bekerja untuk keluarga mereka. Pemandangan itu membuat nyonya rumah dan pengasuh senior sama-sama terkejut hingga tidak mampu berkata apa-apa. Nyonya rumah segera melangkah maju dan dengan tegas mengatakan bahwa Lala adalah sosok berbakat yang ditemukan oleh keluarganya. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan Lala bekerja di rumah orang lain. Meski demikian, para tamu tetap tidak menyerah. Mereka terus membujuk Lala agar bersedia menerima tawaran mereka. Melihat semua itu, rasa iri pengasuh senior semakin bertambah. Ia pun kembali menyusun rencana baru untuk menyingkirkan